Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Suci Ramadhani Nasution dengan NIM 2230106009 dari program studi Tadris Biologi UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang enzim dan metabolisme. Mari kita simak video berikut ini. Apakah saat memiliki waktu luang kamu rajin berolahraga? Entah itu push up, lompat tali, maupun berlari. Pada saat berolahraga inilah tubuh akan menghasilkan keringat. Keringat merupakan salah satu bentuk hasil ekskresi. Nah, ekskresi sendiri merupakan contoh dari proses metabolisme. Lalu, apa sih metabolisme itu? Pengertian sederhananya, metabolisme merupakan serangkaian peristiwa-peristiwa reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Nah, untuk apa sih proses tersebut terjadi? Fungsinya yaitu untuk mendapatkan energi atau mengeluarkan racun dari tubuh. Proses metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh melibatkan enzim. Enzim berfungsi sebagai biokatalisator, yaitu mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Enzim sendiri merupakan suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator, yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Berdasarkan komponen penyusunnya, enzim dibedakan menjadi dua macam, yaitu enzim sederhana yang hanya terdiri dari protein dan enzim kompleks atau yang lebih dikenal dengan holoenzim. Holoenzim terdiri dari komponen protein atau yang disebut apoenzim. Apoenzim bersifat termolabil atau tidak tahan panas sehingga mudah terdenaturasi. Sedangkan komponen non-protein bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Komponen non-protein terdiri dari koenzim atau senyawa organik, contohnya vitamin, NADH, dan koenzim A. Yang kedua ada kofaktor atau senyawa logam anorganik, contohnya Cu, Fe, Mn, Ca, K, dan Co. Beginilah struktur holoenzim dengan komponen yang menyusunnya: apoenzim, koenzim, dan kofaktor. Selain komponen yang dapat menempel pada enzim, enzim memiliki sisi aktif atau bagian pada enzim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya substrat. Sisi allosterik merupakan sisi selain sisi aktif enzim yang dapat berikatan dengan aktivator enzim. Sisi ini dapat diganggu oleh inhibitor non-kompetitif. Selain itu juga terdapat inhibitor kompetitif yang strukturnya mirip dengan substrat. Substrat menempel pada sisi aktif enzim dan akan menghasilkan produk baru. Kerja enzim sangat spesifik karena sisi aktif enzim sangat selektif terhadap bentuk kimia dari substrat. Ikatan yang terbentuk antara enzim dengan substrat bersifat lemah sehingga reaksi dapat berlangsung bolak-balik. Nah teman-teman, enzim memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi, yang artinya ia tidak mengubah produk akhir reaksi. Yang kedua, enzim bekerja spesifik, yang artinya hanya mempengaruhi substrat tertentu. Yang ketiga, enzim merupakan protein, sehingga dipengaruhi oleh pH dan suhu. Yang keempat, enzim bekerja secara bolak-balik atau reversibel. Yang kelima, enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Yang keenam, enzim berupa koloid, yang artinya dapat bereaksi dengan substrat asam maupun substrat basa. Yang kedelapan, dapat digunakan berulang kali. Mekanisme kerja enzim terjadi apabila molekul substrat yang menumbuk molekul enzim yang tepat, maka substrat akan menempel pada enzim membentuk kompleks enzim substrat dan terjadi reaksi
Teori yang menjelaskan cara kerja enzim ini ada dua macam, yaitu teori kunci gembok atau lock and key dan teori ketetapan induksi atau induced state. Pertama, ada teori kunci gembok. Teori ini menjelaskan bahwa enzim diumpamakan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat. Bagian ini disebut sisi aktif, sementara substrat diumpamakan sebagai kunci karena bisa berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim. Selanjutnya, substrat akan menempel pada enzim dan membentuk kompleks enzim substrat dan mengakibatkan terjadinya reaksi yang berakhir dengan terbentuknya molekul produk. Hubungan enzim dengan substrat akan membentuk ikatan yang lemah. Berikutnya ada teori ketetapan induksi. Teori ini menyatakan bahwa sisi aktif enzim dapat berubah sesuai dengan substratnya atau fleksibel. Jika substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim, enzim akan berubah bentuk secara tepat ketika berikatan dengan kompleks enzim substrat dan kompleks enzim produk, dan dapat meninggalkan sisi aktif pada enzim. Sekarang teman-teman bisa memahami kedua teori ini ya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Yang pertama ada suhu, yang kedua perubahan pH, yang ketiga konsentrasi enzim, yang keempat konsentrasi substrat, yang kelima zat-zat pengikat atau aktivator, dan yang keenam zat-zat penghambat atau inhibitor. Selanjutnya, proses metabolisme ada dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Yang pertama ada katabolisme. Katabolisme merupakan proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang menghasilkan energi untuk digunakan oleh makhluk hidup, atau disebut juga reaksi exergonik. Melalui proses katabolisme ini, energi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi tersebut berupa ATP. Proses katabolisme yang berlangsung dalam tubuh manusia berasal dari bahan makanan seperti karbohidrat, protein, serta lemak. Salah satu contoh katabolisme ialah respirasi sel. Respirasi sel menggunakan molekul organik dari makanan seperti gula dan oksigen untuk menghasilkan energi yang disimpan dalam molekul ATP, CO2, serta air. Nah, berdasarkan kebutuhan akan oksigen, katabolisme dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob, di mana respirasi ini membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi, dan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Pertama, respirasi aerob, yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen. Respirasi sel yang sudah kita bahas sebelumnya merupakan contoh dari respirasi aerob. Organel sel yang berfungsi dalam menjalankan tugas pembentukan energi pada proses respirasi ini adalah mitokondria. Kesamaan reaksi dalam respirasi aerob ini adalah C6H12O6 tambah 6O2 menjadi 6CO2 tambah 6H2O tambah ATP. Proses respirasi aerob mengubah energi kimia yang terkandung dalam saring makanan atau glukosa menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. Tahapan respirasi aerob dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Kita akan membahas tahapan respirasi ini satu persatu. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis merupakan rangkaian pengubahan glukosa menjadi asam piruvat
tambah 2 NADH. Proses glikolisis dibagi menjadi 9 tahap. Glikolisis diawali dengan fosforilasi glukosa atau 6 atom C membentuk glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat mengalami isomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat mengalami fosforilasi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Setelah itu mengalami isomerisasi atau pemecahan menjadi fosfogliseraldehid. Fosfogliseraldehid mengalami oksidasi dan berubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. 1,3 bifosfogliserat merupakan senyawa tinggi dengan bantuan fosfogliserat kinase. 1,3 bifosfogliserat berubah menjadi 3 fosfogliserat. Setelah itu berisomerisasi menjadi 2 fosfogliserat. Kemudian berubah menjadi fosfoenol pirufat, lalu menjadi asam pirufat. Pada tahap 1-4, proses glikolisis membutuhkan ATP. Kemudian pada tahap 5-9 menghasilkan ATP. Tahapan yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif. Tahapan ini berlangsung pada matrik mitokondria untuk sel eukariotik dan untuk sel prokariotik terjadi di sitosol atau cairan sitoplasma. Persamaan reaksi dekarboksilasi oksidatif adalah asam pirufat tambah koenzim A menjadi asetil-CoA tambah CO2. Selanjutnya ada tahapan dekarboksilasi oksidatif. Setiap asam pirufat yang dihasilkan kemudian akan diubah menjadi asetil-CoA atau koenzim A. Asam pirufat akan mengalami dekarboksilasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 dan akan berdifusi keluar sel. Dua gugus karbon yang tersisa mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh akseptor elektron NAD+ membentuk NADH. Asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA dengan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Tahapan berikutnya ada siklus Krebs. Siklus ini disebut juga siklus asam sitrat. Siklus Krebs berlangsung pada matrik mitokondria pada kelompok eukariotik dan pada kelompok prokariotik berlangsung pada sitoplasma. Hasil akhir yang didapat 4 CO2 tambah 2 ATP tambah 6 NADH tambah 2 FADH. Selanjutnya ada tahapan siklus Krebs. Pertama, proses pembentukan sitrat. Terjadi penggabungan molekul asetil-CoA dengan oksaloaksetat yang membentuk sitrat, dibantu oleh enzim sitrat sintase. Sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang telah terbentuk dioksidasi menjadi oksalosinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini, isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu oleh NADH. Terjadi proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Suksinil-CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu enzim, tahap pengubahan ini dibantu oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP. Suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat.
yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat akan ditangkap setil-CoA dan siklus Krebs terus terjadi. Dan tahapan yang terakhir adalah transfer elektron. Transfer elektron yaitu serangkaian peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen atau H+. Fungsinya adalah untuk mengoksidasi NADH dan FADH2 menjadi ATP. Berikutnya ada respirasi anaerob atau reaksi fermentasi, yaitu proses penguraian karbohidrat menjadi senyawa lain tanpa bantuan oksigen. Fermentasinya ada dua, yaitu fermentasi asam laktat terjadi pada sel otot atau bakteri Lactobacillus sp. Dan fermentasi alkohol terjadi pada khamir atau ragi. Baiklah teman-teman, mungkin hanya sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.